Oke, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kui. Ya, Pak Hans, tadi sudah kita ulas ada dua sektor yang akan diuntungkan dengan adanya belit baru, tapi Anda juga masih bisa dikatakan cukup ragu-ragu begitu. Akankah ini efektif ya untuk mendorong dari kenaikan kedua sektor tadi? Karena kita tahu ada beberapa yang sudah dilakukan, tapi yang Anda minta justru adalah pajak penjualan rumah baru begitu yang akan lebih mendongkrak lagi. Karena kita tahu di sektor otomotif ada PPNBM yang sudah dipangkas, kemudian DP-nya sudah dibikin 0%. Sementara dari sektor properti sepertinya masih ada tambahan semacam kita tahu dorongan lagi Pak yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana? Kita lihat sektor propertinya dulu nih. Nanti kita akan ulas segmen ini bagaimana dengan emiten-emiten juga yang berada di properti dan juga otomotif. Pak Hans, silakan. Ya, Hmm. sektor properti akan positif ya. LTV 0%, tentu ini akan menyebabkan orang berusaha berspekulasi untuk pembelian properti ya. Oke. Gitu. Jadi diperkirakan penjualan properti itu akan bergerak naik ya. Kalau kita lihat ekspektasi dari Bank Sentral sendiri itu ada kenaikan kurang lebih 5-7% ya kredit properti ekspektasi mereka. Jadi Baik. kalau kita perkirakan kemungkinan penjualan properti bisa naik 11-13%-an ya akibat dari kebijakan LTV sendiri gitu. Jadi orang kan punya uang. Sekarang kalau mereka mau beli properti ini kesempatan juga ya bisa memanfaatkan loan to value yang relatif rendah gitu. Jadi ini tentu akan jadi sentimen positif. Tapi di sisi lain yang jadi perhatian itu demand mungkin naik, tapi bank sendiri akan ekstra berhati-hati juga ya, karena dia tentu menyalurkan kredit ini nggak bisa sembarangan, karena memang harus kita akui dana pihak ketiga di perbankan naik, tetapi kan bank juga banyak mengalami penurunan laba akibat dari upaya mereka menambah pencadangan potensi kredit bermasalah gitu ya, dan mereka tentu nggak ingin NPL mereka naik gitu. Memang aturan ini kan cuma boleh bagi bank-bank yang NPL-nya di bawah 5%. 5%, gitu. betul Pak. Ya, tapi rata-rata bank ini kan terbantu oleh POJK ya, yang membantu mereka melakukan restrukturisasi gitu. Jadi tentu kita lihat bank akan hati-hati gitu dalam menyalurkan kredit sendiri. Baik, berarti kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, adakah emiten-emiten sektor properti yang bisa Anda rekomendasikan untuk para investor? Apakah juga ini investasinya jangka pendek atau justru jangka panjang, Pak Hans? Ya, emiten yang banyak bergerak di perumahan ini akan lebih diuntungkan ya, seperti Pakuwon gitu ya, ini bagus, kemudian CTRA, kemudian BSDE ya, kemudian ada Alam Sutra, kemudian Sumarekon, nah ini beberapa emiten yang memang bagus ya, karena mereka banyak bergerak di perumahan yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan sesudah aturan LTV ini diturunkan gitu. Baik Pak Hans, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, juga kita akan sampaikan bagaimana dengan pembukaan market hari ini, dan indeks harga saham gabungan juga nampaknya masih bertahan di zona positif begitu Pak Hans. Sebenarnya apa sih yang menjadi trigger bahwa IHSG ini masih terus bertahan di zona positif, meskipun kita lihat penguatan kan kemarin sudah mulai tertahan begitu, dan sekarang pun menjadi 0,11%. Apakah juga tekanan jual akan terjadi atau tidak dengan beragam sentimen, dengan beragam kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah baik dari fiskal maupun moneter, Pak Hans? Ya, ini kita lebih di faktor dalam negeri ya. Jadi setelah suku bunga diturunkan gitu ya, kemudian ada kredit LTV yang bergerak ke 0%, kemudian PPNBM, jadi di dalam negeri relatif positif gitu. Tapi kita harus akui memang dari beberapa hari terakhir ini setiap kali indeks naik cukup banyak, kemudian sore-sore udah profit taking. Betul Pak Hans. Banyak orang khawatir bahwa kenaikan indeksnya nggak terlalu kuat gitu. Dengan posisi sekarang sih kita lihat kenaikan indeks relatif agak tipis ya di pagi-pagi ini. Betul Pak Hans. Sangat rawan aksi profit taking yang terjadi di pasar. Oke, rawan profit taking berarti harus hati-hati bagi pemirsa investor trader yang sudah memiliki portofolio begitu Pak Hans? Iya betul. Jadi ini ya karena pasar akan swing dulu ya, karena sejujurnya harus kita akui bahwa pasar Wall Street itu mulai mengalami koreksi, kemudian yang ada di kita ini benar-benar ekspektasi bahwa pandemik akan berlalu, vaksin harusnya lebih cepat bergerak gitu ya. Tadi tingkat penyuntikan kita sendiri baru 1,2 juta orang gitu ya. Padahal kalau kita mau mengejar target dalam 1,5 tahun menyelesaikan vaksinasi,
kita minimal butuh 500.000 per hari gitu ya, yang dilakukan gitu. Jadi Baik. di fase kedua yang pemerintah lakukan ini kita harapkan ada akselerasi percepatan vaksin yang terjadi. Oke, Pak Hans. Dengan beberapa rekomendasi yang Anda katakan untuk sektor properti ada Pewon, CTRA, BSD, dan ASRI, apakah rekomendasinya semua buy atau buy on weakness, Pak Hans? Ya, saat ini rekomendasinya rata-rata buy dulu ya saat ini. Tapi memang kalau secara teknikal memang sebagian saham ini kan udah bergerak naik ya sesudah beberapa isu yang terjadi. Jadi mungkin lebih baik untuk buy weakness ya di saham-saham ini gitu. Baik, Karena, buy on weakness ya. Ya, rata-rata kayak CTLA itu kan di Bollinger Band atas ya. Kemudian beberapa indikator udah menunjukkan level di atas gitu. Jadi Betul, kalau Pak. mau beli sebenarnya lebih baik di 1015, 1050 ini CTRA bisa kita lakukan akumulasi beli. Oke, berarti memang dengan kondisi seperti ini rata-rata semua sektor properti bisa dikatakan sudah mengalami kenaikan dalam pergerakan 1 bulan saja, kenaikannya sudah cukup kencang ya Pak Hans. Jadi memang sudah cukup hati-hati, jadi kalau mau masuk ya menunggu di harga bawah saja seperti BSD yang sedang mengalami tekanan, Pewon yang bergerak stagnan, demikian juga dengan CTRA begitu Pak Hans. Jadi tetap harus hati-hati, buy on weakness terus di-keep jangka panjang atau kita trading untuk jangka pendek Pak Hans? Ya, dengan indeks posisi di 6.200, 6.300, kita pikir ini lebih baik trading jangka pendek ya. Gitu. Oke. Upside potensi relatif terbatas, biarpun ada kebijakan itu, kita pikir ada kenaikan 10%-an di sana, tapi itu kan untuk memperbaiki marketing sales yang terganggu selama ini gitu ya. Tapi kalau seandainya pemerintah menurunkan tarif pajak BPHTB ini yang 5% ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 5% diturunkan untuk rumah baru ini cukup signifikan ya, karena kalau 5% tarifnya, kalau harga rumah 1M kan ketahuan berapa tarif yang dibayar. Kalau diturunkan 0% dalam periode tertentu, penjualan rumah baru akan melonjak naik dengan sangat signifikan. Itu dia, berarti kita tunggu saja apakah pemerintah mau begitu ya memberikan salah satu stimulus selanjutnya dari sektor pajak di properti tadi ya untuk PPHTB-nya ya, Pak Hans.